Mohon izin, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan sistem pelaporan patroli laut yang sedang dikembangkan saat ini. Mungkin yang pertama, sebagai informasi bahwa sistem ini berbasis web, sehingga untuk mengakses bisa menggunakan browser seperti di sini saya menggunakan Microsoft Edge, atau bisa menggunakan browser yang lainnya seperti Chrome atau Firefox atau Opera ya, atau mungkin yang lainnya. Langsung saja, alamat sistem pelaporannya adalah patla titik tc5 titik online, kemudian enter. Otomatis akan diarahkan ke halaman user login apabila belum login. Nah, di halaman login ini silahkan menggunakan ya, di sini please use your credential, username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Oke, langsung saya masukkan username, kemudian password, kemudian klik login. Apabila berhasil login, maka akan otomatis diarahkan ke halaman home atau halaman utama. Di halaman ini terdapat informasi statistik, ada yang berupa grafik seperti data skema operasi patla, kemudian jumlah dan jenis penegahan patroli laut, kemudian jumlah dan jenis dokumen patla. Tetapi di sini masih kosong sepertinya data-data ini. Kemudian ada juga data berupa tabel data. Di sini ada data peringkat penerbit sprint dari Satker. Ada juga peringkat penerbitan, pemeriksaan, penyegelan, kemudian penegahan, kemudian produk intelijen dan lainnya. Kemudian yang paling bawah ada peringkat nilai BHP berdasarkan kantor, kemudian peringkat potensi kerugian negara. Juga di sini terdapat filter yang mungkin bisa digunakan. Di sini ada tanggal awal, kemudian tanggal akhir. Ini adalah tanggal awal dan tanggal akhir sprint dari sprint yang diterbitkan, sprint patroli laut. Kemudian kantor, apabila ingin mencari data spesifik dari kantor tertentu. Selanjutnya, menu berikutnya adalah menu user. Di dalam menu user ini terdapat dua submenu, yaitu profile dan password. Yang pertama adalah profile. Di dalam halaman profile terdapat informasi atau data pribadi dari pengguna, seperti nama, kemudian ID, jenis ID dan nomornya di sini. Kemudian phone atau WhatsApp, email, kemudian alamat dan kantor tempat bekerja saat ini. Apabila ingin melakukan update, bisa dilakukan update di field yang memang dibolehkan untuk update. Kemudian selanjutnya menu password. Di dalam halaman password bisa dilakukan update password. Caranya yaitu memasukkan current password atau password yang sekarang, kemudian password baru dan konfirmasi password baru, kemudian save change atau simpan.
Selanjutnya adalah menu Satker, yaitu menu yang dimiliki oleh Satker. Di sini terdapat dua menu, submenu. Yang pertama efektivitas, yang kedua IQ. Kita lihat yang pertama efektivitas. Di dalam menu efektivitas ini, Satker melaporkan data patroli lautnya. Di sini ditampilkan list patroli laut. Yang ditampilkan di sini adalah nomor sprint, tanggal, kantor, hari atau lama patroli laut dalam hari, kemudian skema patroli laut, dan di sini ada informasi jumlah penindakan, pemeriksaan, penegahan penyegelan, juga produk intelijen yang diterbitkan di sprint tersebut. Di sini datanya masih kosong semua. Dan di sebelah kanan sini ada dua button, yaitu button tambah atau rekam data baru, dan yang di sini yang paling kanan ada Excel, yaitu adalah untuk download data dalam bentuk Excel. Langsung saja kita coba ya demo bagaimana merekam data patroli laut. Pertama, klik di button tambah. Di sini ditampilkan form isian data sprint. Umumnya di sini data yang ada di dalam sprint. Kita coba isi. Yang pertama adalah kantor penerbit sprint. Di sini ada beberapa pilihan. Karena lokasi tempat kerja saya tadi adalah Kanwil DJPJ Maluku, maka akan otomatis menampilkan data kantor Kanwil Maluku atau kantor pelayanan di bawahnya. Misalkan di sini saya pilih KPPBC Tual, kemudian nomor sprintnya, kemudian tanggal sprint, tanggal 22 misal, tanggal mulai patrolinya tanggal 23, tanggal selesai misalkan tanggal 30. Nama kopatnya mungkin tes saja. Di sini juga kantor kopatnya misalkan Tual. Jumlah satgas misalkan 5. Di sini tes saja, tes. Nomor lambung. Nah, nomor lambung kapal ini sifatnya memilih ya. Misalkan diketik BC, maka akan otomatis mencari nomor lambung kapal yang kita inginkan. Ketika nomor lambung kapal ini dipilih, maka field jenis kapal dan asal kapal akan otomatis terisi. Kemudian di sini ada skema operasi. Misalkan mandiri, kemudian sektor operasi, tes saja, keterangan bisa dikosongkan karena opsional. Apabila datanya sudah lengkap, bisa diklik save untuk menyimpan data. Berhasil, maka akan kembali ke halaman yang menampilkan list data patroli. Untuk melakukan edit atau update data yang sudah direkam tadi, direkam sebelumnya, bisa diklik di sini di sebelah kanan di button yang berwarna kuning. Misalkan keterangannya saya tambah ya, tes. Kita lihat lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya
kita akan mengisi data asal anggaran di button yang berwarna hijau yang ikon uang di sini bisa diklik. Di sini ada beberapa isian. Yang pertama yang wajib adalah asal anggaran. Misalkan asal anggarannya adalah tual. Di sini ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Contohnya jenis BBM, bahan bakar. Misalkan Pertadex atau turunannya. Misalkan kita habis volume 10, harganya 15.000, maka di sini 150 ya. Yang lainnya bisa dikosongkan karena opsional. Apabila ingin menambah asal anggaran dari kantor lain, misalkan, jadi di sini bisa merekam lebih dari satu asal anggaran. Misalkan dari kanwilnya, di sini misalkan dari kanwil mengeluarkan biaya ransum misalkan 1 juta. Simpan. Seperti itu. Jadi di fitur anggaran ini mengakomodir asal anggaran lebih dari satu. Seperti itu. Next, kita akan rekam data penindakan, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan produk intelijen. Di sini ada button yang bergambar tas atau case berwarna biru, diklik saja. Nah, ketika diklik, otomatis akan menampilkan di sini items. Di sini ada button penindakan, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan intelijen. Jadi apabila ingin menambahkan dokumen, misalkan dokumen penindakan, maka diklik saja di button penindakan. Juga yang lainnya. Yang pertama, kita coba rekam data penindakan. Di penindakan di sini ada field yang harus diisi, yaitu nomor SBP dan tanggal SBP. Contohnya SBP, ya, misalkan seperti ini. Tanggalnya 22 misalnya, atau 4. Link dan keterangan bisa dikosongkan. Sudah berhasil ya. Apabila ingin edit lagi, maka klik di sini. Apabila ingin menghapusnya, maka bisa diklik di tanda silang yang berwarna merah di sini. Tapi saya cancel di sini ya. Jadi tidak dihapus. Kemudian input pemeriksaan. Di sini ada beberapa field. Yang pertama nomor PA Riksa. Kemudian tanggalnya. Nah, di sini kapal patroli yang terlibat di sini opsional, bisa diisi atau tidak. Namun di sini saya coba isi. Kapal patroli yang terlibat bisa lebih dari satu. Kemudian nama sarana pengangkut ini harus diisi, lokasi juga harus diisi. Kemudian di sini ada koordinat di mana pemeriksaan dilakukan.
Untuk koordinat di sini ada 3 pilihan format, yaitu DMM, DD, kemudian DMS. Contohnya di sini DD. Kemudian link dan keterangan ini opsional, kita simpan. Berhasil. Coba kita update. Di sini ada komoditi atau barang, di sini masih 0, tidak ada komoditi atau barang. Kita coba update di sini. Misalkan tes jumlah barang 1, kemasan bisa dipilih, bisa lebih dari 1 jenis barang. Oke, kemudian simpan. Kita lihat lagi datanya. Oke, atau misal kita hapus 1. Kita simpan. Rekam penegahan, ada nomor PA tegah, kemudian tanggal PA tegah, jenis penegahan, kemudian lokasi, juga di sini ada koordinat, bisa diisi. Misalkan di sini DMM formatnya. Kemudian komoditinya, misalkan jumlahnya 1, kemasannya case, misalkan di sini 1 juta. Kemudian tindak lanjut, misalkan penetapan BMN ya. Link dan keterangan di sini saya kosongkan saja, kemudian klik simpan. Selanjutnya perekaman dokumen penyegelan. Di sini ada nomor BA segel, kemudian tanggal BA segel, linknya saya kosongkan saja, simpan. Kemudian di sini ada file. Nah, file ini adalah di sini konsepnya adalah satu bundle ya. Satu bundle, misalkan di sini di dalam item 1 ini ada satu penindakan, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan. Maka nanti dokumen-dokumen ini bisa digabung, dijadikan dalam satu file PDF, kemudian diupload di sini. Link ini opsional, tapi mungkin bisa kita isi ya. Coba simpan. Oke. Apabila ingin melihat file yang diupload, PDF-nya bisa diklik di sini. Kemudian untuk edit, misalkan oke, untuk item yang pertama di sini bisa merekam lebih dari 1 item. Misalkan dalam 1 sprint itu terdapat beberapa kali pemeriksaan kapal. Misalkan ada 3 kapal yang diperiksa, maka mungkin saja akan dibuat 3 bundle
dokumen untuk setiap kapalnya. Misalkan di sini kapal yang kedua, kita buat ada dokumen SPP-nya lagi sendiri. Kemudian ada penyegelan. Kemudian ada PA titip, PA penitipan. Kemudian rekam PA nota dinas balasan atau temuan. Misalkan ND sekian-sekian ya. Apakah ada temuan atau tidak ada temuan? Misalkan ada temuan, simpan. Di sini bisa menambahkan lagi item baru sebanyak yang diperlukan. Tapi di sini mungkin hanya 2 saja. Kita kembali back. Kita lihat di sini untuk sprint yang nomor 666 ini jumlah penindakan ada 2, pemeriksaan ada 1, pencegahan ada 1, penyegelan ada 2, dan produk intelijen ada 0 ya. Ternyata tadi tidak ada. Misalkan kita update ya. Yang di mana nih? Di sini. Misalkan ya NHI. Misalkan NHI nomornya, kemudian tanggal, simpan. Di sini NHI-nya sudah ada 1. Mungkin ada satu lagi yang perlu disampaikan di sini. Misalkan contohnya di sprint 155 ini kita coba rekam ya di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan misalkan dokumen yang sama untuk sprint yang berbeda. Misalkan ada operasi bersama dan hanya diterbitkan satu PA tegah, misalkan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya kita lihat yang di sprint 666 PA tegah yang ini ya, kita copy. Kita pengen kita akan gunakan di sprint ini. Kita masukkan di sini nomornya tadi. Nah, karena nomornya sama, sudah pernah digunakan di sprint yang 66 tadi, akan otomatis muncul notifikasi seperti ini. Tegah nomor tegah 777 KBC 003 2024 tanggal 26 September 2024 sudah ada di dalam sistem. Klik konfirmasi jika Anda ingin klaim atau menggunakan data ini. Kita konfirmasi. Kemudian simpan. Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan PA tegah bersama-sama. Dan di sini bedanya karena menggunakan PA tegah dari sprint yang lain, maka di sini berwarna hitam dan di sini ada tanda
ada tulisan klaim di sini. Untuk perhitungan IQ sendiri ini tetap diperhitungkan. Mungkin itu ya dari menu efektivitas. Selanjutnya menu IQ. Nah, kita klik. Di menu IQ ini adalah menu perhitungan efektivitas dan IQ. Di sini ada perhitungan efektivitas patroli laut secara nasional. Jadi di sini ada rumus-rumusnya, komponen 1, K1, komponen 2, komponen 3, dan komponen 4 atau K4. Di sini nilainya sudah otomatis ya, menggunakan data yang sudah diinput sebelumnya. Di sini realisasinya K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Hasilnya dalam bentuk persentase. Kemudian nilai targetnya ada 62%, dan di sini capaian atau indeksnya 46,414%. Dan di sini juga ada data efektivitas satker. Di sini ada 21 satker, yaitu satker eselon 2, yaitu Kanwil dan KPU. Di sini hanya ditampilkan Kanwil atau KPU yang mempunyai target patroli laut. Nah, di sini kelihatan untuk Kanwil Maluku ada 17 targetnya. Kemudian di sini jumlah pelaksanaannya ada 2. Yang dihitung IQ ya. Di sini yang dihitung IQ. Kemudian P3 yang ini ya. Jumlah pelaksanaan patroli laut yang dihitung IQ untuk dan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut. Ada poinnya 1,2, kemudian di sini 3, 1, dan di sini komponen 1 nilainya 7,65%. Kemudian K2, 3, dan 4 28,5%, dan ini adalah IQ-nya, indeks, yaitu 58,3%. Untuk melihat IQ di bawah Kanwil Maluku bisa diklik di sini, atau detailnya ya, rinciannya di sini. Dari Kantor Tual, Ternate, Ambon, dan Kanwil Maluku sendiri.